Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun sahabat taubat berada. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di segmen yang baru di channel Taubat TV, segmen ini bernama Ustadz Ingin Tahu. Jadi konsepnya itu gimana, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sahabat taubat semua agar bisa dijawab oleh Ustadz yang akan hadir di setiap segmen di acara ini. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar atau bisa kirimkan pertanyaan melalui Instagram kita di @taubat.id. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah bersama kita Ustadz Rifki yang akan menemani saya pada segmen hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman Ustadz. Karena yang kita tahu akhir-akhir ini di media sosial itu banyak banget yang ngomongin tentang odading mang oleh. Odading mang oleh. Yang rasanya itu seperti menjadi Iron Man Ustadz katanya. Oh iya? Iya Ustadz. Nah, menurut Ustadz nih, dalam pandangan Islam menanggapi hal tersebut tuh seperti apa sih Ustaz? Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Odading mang oleh ya, Ustaz. Mas Noval. Subhanallah, ini juga salah satu bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya bahwasanya Allah ini memberikan rizki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Bayangkan odading aja, ya kan? Jualan odading yang biasanya mungkin jualannya hanya pas pukul habis subuh sampai jam 7 atau sampai jam 8. Itu pun yang beli cuman jarang-jarang aja. Di setiap tikungan ada ya Ustaz? Iya, setiap tikungan ada. Subhanallah, yang ini antriannya sampai bermeter-meter. Ya, sampai ratusan meter. Bahkan saya pernah melihat itu sampai ada polisi yang jaga di sana. Ini adalah salah satu bukti Mas Noval dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi seperti ini. Allah ini nggak lupa kepada kita semuanya. Asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau ikhtiar, kita tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Di sini di odading mang oleh ini, subhanallah. Kalau kita melihat dari kasat mata kita, mungkin karena cara promosinya yang unik. Cara promosinya yang unik, katanya makan ini bisa jadi rasanya seperti Iron Man. Ya mungkin itu bercanda ya. Di sana banyak warung, banyak restoran, banyak toko-toko ketika menawarkan dagangannya dengan cara promosi yang subhanallah, masya Allah, semuanya terperinci 1 tahun sampai bulan ini harus ngapain, malah sepi. Nah, justru yang seperti ini malah ramai. Nah, ini adalah murni hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha semaksimal mungkin. Adapun nanti hasilnya seperti apa, itu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang memilih. Adapun kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, ini tentang iman dan tawakal kita kepada Allah. Kalaupun dari sudut jual beli, di situ kan ada sudut jual belinya. Di situ ada cara menawarkan, ada cara promosi. Nah, kita juga ada itu di Islam. Di Islam itu kita oleh Rasulullah SAW diajari ketika kita berjualan, kita promosi itu hendaknya dengan yang jujur. Hendaknya yang jujur. Bener nggak itu? Beneran bisa jadi Iron Man? Atau hanya bercanda saja? Nah, Bener. saya rasa mungkin hanya bercanda saja ya. Dan bercanda pun itu kita ada aturannya, Mas Nova. Bercanda pun oleh Islam ini juga ada aturannya. Pernah Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba. Celakalah bagi orang yang dia ini berbicara kemudian bicaranya itu dusta. Untuk apa? Liyudhikan nas atau liyudhika bihil qaum. Agar orang-orang yang dia ajak bicara itu tertawa. Kemudian di akhirnya wailul lahu. Celaka baginya. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita juga bercanda, kita juga dianjurkan untuk tetap jujur. Kita nggak boleh alasannya bercanda doang, bohong dikit mah boleh, nggak boleh seperti itu. Kita duduk sama temen seperti itu,
duduk bareng-bareng, ada yang cerita lucu, kita ngerasa saya harus punya cerita lebih lucu nih, saya bikin cerita, saya ngarang, bohong, nggak boleh. Karena kebohongan itu pertama itu akan menjadi titik hitam dulu di hati kita. Kemudian kalau kita banyak berbohong, itu sama saja kita banyak dengan bermaksiat. Semua nanti hati kita penuh dengan titik hitam, dan pada akhirnya kita berbohong itu nggak ngerasa berbohong, akan biasa saja. Kita akan menikmati dengan berbohong itu, dan itu nanti pada akhirnya akan membawa kita menuju ke mana? Ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedading mangoleh, kalau kita mau mencontoh, mungkin kita nggak tahu penjual yang aslinya ini tawakalnya bagaimana, amal solehnya bagaimana. Intinya ketika kita punya hajat, ketika kita punya jualan atau apapun, kita sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan sabar dan dengan sholat. Seperti itu. Insya Allah dengan begitu, yakin kepada Allah, Allah akan bukakan segala pintu kesusahan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tidak ada tempat lain yang untuk kita bergantung kecuali kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya tentang makanan yang sedang viral. Iya. Masya Allah. Nah, jadi buat sahabat Taubat di rumah nih, untuk dalam hal makanan, dalam hal bercanda sekalipun, kita tuh tidak boleh berbohong, karena untuk biar supaya berkah hidupnya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rizki yang banyak, itu kita memang harus berpegang teguh kepada kejujuran gitu. Nah, karena segmen kali ini bernama Ustadz Ingin Tahu, di mana Ustadz nih pengen tahu apa sih yang pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di hati sahabat taubat semua. Nah, nggak afdol kalau misalnya kita nggak bacain pertanyaan-pertanyaan dari sahabat taubat yang telah masuk ke Instagram kita di @taubat.id. Berarti pertanyaan-pertanyaan milenial ini. Iya benar Ustadz. Nah, ini yang pertama dari @salsabiladana. Ustadz, apa hukumnya jika kita makan tapi tidak habis, Ustadz? Sengaja nggak habis gitu ya? Iya, mungkin kekenyangan atau karena memang ada beberapa itu Mas Noval, di beberapa tempat ketika makan itu habis, itu menjadi aib. Ada beberapa seperti itu. Jadi untuk Salsabiladana, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk salah satu dari adab kita makan itu adalah kita mengambil makan secukupnya, kemudian makanan itu kita habiskan. Jadi tidak boleh kita sisakan. Karena apa? Biasanya kita menyebutnya apa? Mubazir. Ya? Mubazir. Dan mubazir itu temannya siapa, Mas Nova? Syaitan. Temannya syaitan. Hafal ayatnya nggak? Insyaallah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Seperti itu. Jadi di dalam bahasa Indonesia atau sering kita dengarnya mubadzir itu adalah menyisakan makanan. Kalau kita kaji dalam bahasa Arab, di sana ada dua kata. Ada namanya israf, ada yang namanya mubadzir atau tabdzir. Kalau israf itu adalah kita menambahkan makanan atau menambahkan hal-hal yang baik, melebihkan sesuatu hal yang baik, dan itu kelebihan. Nah, berlebih-lebihan. Kalau mubazir, kita menggunakan harta kita untuk hal-hal yang bersifat maksiat yang dilarang. Kalau israf untuk hal-hal yang bersifat mubah yang diperbolehkan. Kalau mubazir untuk hal-hal yang bersifat terlarang. Seperti itu. Jadi kalau yang pertanyaan tadi itu masuknya di israf. Tapi di Indonesia sudah difahami dengan mubazir, ya sudah nggak masalah. Ya, yang seperti itu jelas dilarang. Kita tidak boleh ngambil makanan kemudian tidak menghabiskan makanan tersebut. Kita dilarang untuk itu. Karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Ambillah perhiasanmu, baju-baju yang bagusmu untuk menuju ke masjid, kemudian kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wa la tusrifu.
dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Apapun itu, ketika makanan itu halal, makanan itu bersih, minuman itu halal, kita bebas makan apa saja. Syaratnya satu, tidak boleh berlebihan. Karena kita nggak tahu ini tempatnya berkahnya di makanan tersebut di mana. Jadi nasi satu piring keberkahannya berada di mana kita kan nggak tahu. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyal'ab asabi'ahu." Ketika salah satu kalian makan, maka hendaklah dia menjilati jari-jarinya, sisa-sisa makanan tersebut. Fa innahu la yadri fi ayyitihinna barakah. Karena dia ini enggak tahu keberkahan dari makanan itu di mana. Mungkin di bumbu yang masih ada di jarinya, atau nasi satu butir yang masih ada di piringnya, atau di lauk-lauknya. Jadi intinya ketika kita makan, jangan sampai kita berlebihan. Ambil secukupnya, dikira-kira, insya Allah segini saya habis. Seperti itu. Kalau habis, boleh dimakan. Kalau misalkan kira-kira nggak habis, ya sudah, ambilnya sedikit saja. Karena biasanya ketika kita datang ke kondangan, atau kita masuk restoran yang apa itu istilahnya, ambil sepuasnya, all you can, itu kan kita terus ambil banyak. Iya. Nah itu kemudian kalau kita nggak habis, sudah jelas itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu buat Salsabila Dana, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi untuk masalah makan, masalah minum, itu kalau bisa makannya itu dikit-dikit aja gitu. Udah nanti dikit habis baru tambah lagi, dikit habis baru tambah lagi. Insya Allah berkahnya ada, daripada nanti makanannya dibuang-buang dan berkahnya kita nggak dapat juga, kan percuma gitu. Pertanyaan selanjutnya datang dari sahabat-sahabat bernama Dita Amara. Beliau nanya, kenapa hewan bertaring itu tidak boleh dimakan? Seperti itu. Baik, pertanyaannya Masya Allah, ini salah satu contoh milenial kritis ya. Benar. Kenapa binatang buas tidak boleh dimakan? Yang pertama adalah alasan kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita cukup dengan alasan bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kita meninggalkan makanan tersebut. Seperti itu. Seperti yang Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu dhinabin minas sibai fa'akluhu haram. Segala bentuk binatang buas ya, yang mempunyai taring, mempunyai cakar juga, fa'akluhu haram, maka memakannya adalah hukumnya haram. Seperti itu. Adapun hikmahnya, wallahu ta'ala alam, karena makanan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tubuh kita, ya kan? Frekuensi makanan, kemudian minuman yang masuk ke tubuh kita kan hampir setiap hari. Setelah oksigen kita butuh apa? Makanan dan minuman. Nah, dan itu pun agama kita, agama Islam sudah mengatur makanan dan minuman kita adalah yang bagaimana? Yang baik-baik dan yang halal. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita makan dari binatang buas yang seperti itu, jadi intinya binatang buas itu yang seperti apa? Yang mempunyai taring, kemudian mempunyai cakar, dan menggunakan taring dan cakarnya ini untuk berburu. Karena ada salah satu binatang yang dia ini punya taring, tapi dia ini halal, seperti hyena, karena dia tidak menggunakan taringnya untuk berburu. Nah, tapi kalau menggunakan taringnya untuk berburu, maka itu hukumnya haram. Nah, itu ada salah satu ulama mengatakan bahwasanya binatang tersebut akan mempengaruhi sifat atau perbuatan orang yang memakannya tersebut. Jadi hewan itu binatang buas, itu nanti ditakutkan kalau sering-sering makan binatang buas, nanti sifat dari binatang tersebut akan mengalir ke tubuh orang tersebut. Karena kan makanan ini biasanya panas, ya kan, dan kotor. Atau sering yang ada di Indonesia ini seperti makan sate kobra, makan minum darah kobra. Subhanallah, orang Indonesia ini aneh, dan selalu motifnya itu sama, apalagi pria. Motifnya sama,
untuk keperkasaan, untuk biar sehat. Minum darah kobra dari mana asal usulnya? Darah itu kotor, diminum nggak boleh. Seperti itu haram hukumnya. Darah, kemudian binatang-binatang yang bertaring itu tidak boleh. Ditakutkan, ada salah satu pendapat ulama mengatakan bahwasanya sifat dari binatang tersebut atau kelakuan dari binatang tersebut yang buas, kemudian mudah marah, itu bisa berpengaruh ke dalam diri manusia yang makan binatang tersebut. Sekarang saya punya pertanyaan, Mas Noval. Ya. Kan tadi intinya adalah yang bertaring, kemudian menggunakan taringnya untuk berburu. Ya. Hiu bagaimana? Ikan hiu. Kalau hiu, menurut saya nih Ustaz. Iya. Kalau menurut saya sih nggak usah makan hiu, karena takutnya kita mau makan hiu, tapi malah kita yang dimakan hiu. Gitu takutnya Ustaz. Karena kan Iya. Nggak boleh nggak hukumnya makan hiu? nggak boleh. Dari penjelasan tadi. Nggak boleh karena hiu itu kan dia menggunakan taringnya untuk berburu kan. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Tapi di situ ada pengecualian di sini. Oh, ada pengecualian. Pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW anil bahar, tentang lautan. Rasulullah SAW mengatakan al-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maitutuhu al-hillu maitatuhu wa tahurun ma'uhu. Jadi kalau yang semuanya yang ada di laut itu hillu maitatuh, jadi semua bangkainya itu halal, wa tahurun ma'uhu, dan airnya ini bersih, bisa dipakai wudu. Itu pengecualian. Jadi semua yang ada di laut, misalkan lagi jalan-jalan ke pantai nemu ikan hiu atau ikan paus udah jadi bangkai, itu boleh dimakan. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Al-hillu maitatuh wa tahurun ma'uhu. Seperti itu. Tuh, jadi untuk Dita, semoga pertanyaannya terjawab. Buat masalah makanan yang bertaring tadi udah dijelasin sama Ustadz. Kalau misalnya mau makanan yang bertaring, cobainnya makanan yang ada di bangkai laut. Jadi ikan hiu, apalagi yang ada di laut yang bertaring. Kalau misalnya misal nih buaya, dia mati di laut, itu boleh dimakan nggak, Ustadz? Nah, kalau buaya ini hakikatnya dia hewan laut atau hewan berair atau hewan darat? Hewan darat. Kalau buaya kan hidup dua alam. Iya benar. Kalau binatang yang hidup dua alam, maka hukumnya haram. Tidak boleh dimakan. Seperti itu. Jadi buat saudara-saudara semua, jangan makan buaya. Apalagi yang cowok-cowok nih, jangan jadi buaya ya. Buaya darat, nggak boleh. Insyaallah. Makan berdiri pas kondangan tuh apa hukumnya, Ustaz? Ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Minuman keras harus tetap sholat. Wajib